Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah manajemen sarana dan prasarana, kita akan membahas tentang teknik pengadaan bangunan sekolah. Sahabat-sahabat mahasiswa, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang teknik pengadaan tanah sekolah. Nah, pada minggu ini, pada pertemuan kali ini, setelah kita mendapatkan pengadaan tanah untuk sebuah lembaga pendidikan dan jelas status tanah tidak bersengketa kemudian hari, maka proses selanjutnya itu adalah teknik pengadaan bangunan sekolah ataupun madrasah. Teknik pengadaan bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun bangunan baru atau membeli bangunan atau menyewa bangunan, atau pula menerima hibah bangunan atau menukar bangunan dengan bangunan lain. Nah, sahabat-sahabat mahasiswa, salah satu faktor penunjang berhasilnya sebuah lembaga pendidikan dalam mengantar peserta didiknya dalam proses belajar mengajar dan menghasilkan para pelajar yang handal, yang memiliki ilmu pengetahuan baik itu imtak ataupun iptek, maka salah satu penunjang kegiatan proses belajar mengajar di sebuah lembaga pendidikan itu adalah bangunan sekolah. Karena bangunan sekolah ini banyak sekali ya jenisnya. Apakah itu bangunan sekolah itu untuk kegiatan proses belajar mengajar, ya, dikenal dengan ruangan kelas, kemudian perkantoran kepala sekolah, guru, TU, dan lain sebagainya. Kemudian bangunan perpustakaan, bangunan laboratorium, bangunan toilet, kemudian bangunan sarana olahraga, bangunan lapangan upacara dan lain sebagainya, ataupun bisa juga parkir ya, karena parkirnya sangat mendukung sekali. Nah, dalam pengadaan bangunan sekolah itu tentu seorang pemimpin sebuah lembaga pendidikan harus menguasai teknik-teknik pengadaan bangunan sekolah. Apakah bangunan sekolah itu didapat melalui pembangunan gedung baru, atau membeli bangunan, atau menyewa bangunan, atau menerima hibah, atau pula menukar bangunan yang ada dengan bangunan yang baru. Nah, sahabat-sahabat semua, pengadaan bangunan dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama itu adalah membangun bangunan baru. Membangun bangunan baru terdiri dari kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan pengawasan lapangan. Membangun bangunan baru meliputi kegiatan yang pertama itu adalah mendirikan, memperbaharui atau rehabilitasi ataupun renovasi. Kemudian memperluas bangunan, mengubah bangunan dengan cara membongkar seluruh atau sebagian bangunan gedung. Yang kedua itu adalah pembuatan pagar halaman, jalan, pengerasan halaman, pemasangan pompa atau menara air, pengadaan listrik, dan lain sebagainya.
kegiatan yang ketiga itulah kegiatan pekerjaan tanah yang meliputi pengurukan tanah, perbaikan tanah, dan penyelidikan tanah. Nah, kegiatan yang kedua itu adalah membeli bangunan. Nah, membeli bangunan ini merupakan suatu kegiatan dalam pengadaan bangunan sekolah. Antaranya itu adalah yang kedua itu adalah membeli bangunan. Nah, pada prinsipnya membeli bangunan yang sudah jadi termasuk tanahnya tidak diperbolehkan ya. Nah, tetapi dapat diusulkan kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas dengan disertai alasan-alasan yang kuat melalui Menteri Pendidikan Nasional. Nah, setelah ada persetujuan dan dananya sudah tersedia, selanjutnya dilakukan penawaran harga dari pemiliknya melalui panitia pembebasan tanah setempat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003. Nah, selanjutnya apabila antara harga penawaran dan harga penaksiran panitia sudah ada kecocokan, maka dapat langsung diselesaikan akta jual beli di depan notaris atau pejabat pembuat akte tanah, dan selanjutnya diselesaikan balik nama sertifikat tanah. Nah, kegiatan yang ketiga dalam pengadaan bangunan sekolah itu adalah menyewa bangunan. Apabila diperlukan untuk keperluan gedung sekolah atau gedung madrasah, gudang, dan sebagainya, maka suatu instansi, lembaga pendidikan, baik itu madrasah ataupun sekolah, diperkenankan untuk menyewa bangunan dengan syarat anggaran untuk membayar sewa itu harus sudah tersedia terlebih dahulu. Untuk menetapkan besarnya sewa, pemilik bangunan perlu dimintakan pengesahan atau penetapan lebih dahulu kepada panitia sewa menyewa atau kantor urusan perumahan setempat. Setelah ditetapkan sewanya, maka kegiatan selanjutnya itu dibuatlah surat perjanjian atau kontrak ya, antara pihak pemilik dengan pihak yang menyewakan. Jika dianggap perlu, dilakukan di depan akte notaris. Nah, gedung sekolah atau madrasah yang milik swasta dahulu pernah mendapat subsidi dari pemerintah Departemen Pendidikan Nasional apabila dipakai oleh sekolah negeri berdasarkan peraturan subsidi yang sekarang masih berlaku, tidak perlu dibayar sewanya. Tetapi pemakai wajib memelihara bangunan tersebut sebagaimana mestinya. Nah, sahabat-sahabat semua, pengadaan sarana dan prasarana bangunan sekolah selanjutnya itu dengan cara menerima hibah bangunan. Departemen Pendidikan Nasional dapat menerima hibah bangunan berikut tanah dari pihak lain. Agar ada dasar hukumnya, sebaiknya pelaksanaannya dilakukan dengan akte notaris pejabat pembuat akte tanah setempat.
Jadi dalam pemberian hibah bangunan, maka agar tidak ada sengketa di kemudian hari, maka dilakukanlah dengan akta notaris pejabat pembuat akta tanah. Nah, kemudian yang ke selanjutnya, dalam pengadaan bangunan sekolah itu dengan cara menukar bangunan yang ada dengan yang baru. Penukaran bangunan atau pemindah tanganan barang tidak bergerak milik negara pada umumnya diatur dalam keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN, yaitu segala sesuatu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu. Bangunan milik negara yang tidak memenuhi fungsinya lagi, lokasinya terlalu ramai, atau tanahnya terlalu sempit untuk diadakan perluasan pembangunan, dapat diusulkan untuk ditukarkan dengan bangunan milik pihak lain yang sudah jadi atau masih akan dibangun di lokasi lain. Usul penukaran diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan cara melampirkan alasan-alasan penukaran. Kemudian melampirkan penaksiran sementara harga tanah atau bangunan lama. Kemudian dilampirkan juga penaksiran sementara harga tanah atau bangunan baru. Melampirkan surat-surat pemilikan tanah atau bangunan lama. Kemudian melampirkan gambar situasi atau denah dari tanah atau bangunan lama, dan melampirkan gambar situasi atau denah dari tanah atau bangunan yang baru. Sahabat-sahabat mahasiswa, pada prinsipnya usul penukaran itu menguntungkan negara. Dalam arti pemerintah mendapat penggantian tanah atau bangunan baru yang lebih luas dan memenuhi persyaratan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, maka perlu dibentuk panitia penaksir yang terdiri dari wakil-wakil dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Kimpraswil, Departemen Dalam Negeri, BPN, dan pemerintah daerah untuk menetapkan penaksiran harga tanah atau bangunan yang lama dan harga tanah atau bangunan yang baru. Apabila kedua penaksiran itu sudah disepakati, maka dapat diselesaikan surat perjanjian penukaran di depan akte notaris pembuat akte tanah. Penyerahan tanah atau bangunan lama baru boleh dilakukan setelah tanah atau bangunan baru selesai dibangun menurut surat perjanjian dan diterima baik oleh Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, diselesaikan balik nama sertifikat tanah atau bangunan, dan diselesaikan pula penghapusan tanah atau bangunan lama dari daftar inventaris dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat semua tentang pengadaan bangunan sekolah. Jadi dalam pengadaan sebuah bangunan sekolah itu sangat banyak sekali caranya. Teknik pengadaan bangunan sekolah itu bisa kita dapat dengan cara membangun bangunan baru, kemudian membeli bangunan, kemudian menyewa bangunan, atau bisa juga kita dengan cara menerima hibah bangunan.
Atau dengan cara lain, kita bisa dapat melakukan dengan cara menukar bangunan. Tentu kegiatan-kegiatan ini agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, yang tentunya mungkin kalau bangunan baru mungkin tidak begitu banyak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah membeli bangunan, kemudian menyewa bangunan, menerima hibah bangunan, atau menukar bangunan. Nah, ini sifatnya masih banyak hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jangan sampai pengadaan bangunan untuk sebuah lembaga pendidikan itu bisa bermasalah di kemudian hari. Maka untuk mengantisipasinya, apakah itu teknik dalam pengadaan bangunan sekolah melalui membeli bangunan, menyewa bangunan, atau menerima hibah bangunan, menukar bangunan, maka perlulah dilakukan di depan akte notarisnya. Nah, ini berguna agar tidak ada sengketa bangunan di kemudian hari. Karena jika bermasalah atau bersengketa, tentu akan menghambat proses belajar mengajar dan proses pengembangan sarana dan prasarana sebuah lembaga pendidikan. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Anaparit dari Sabang sampai Merauke, demikianlah konten singkat saya ini tentang pengadaan bangunan sekolah ataupun madrasah. Semoga konten ini mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua untuk menganalisis dan memahami dan mempelajari lebih mendalam lagi tentang bagaimana caranya teknik pengadaan bangunan sebuah lembaga pendidikan, baik itu sekolah, madrasah, ataupun perguruan tinggi. Saya Idris Indrawan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri Temilahan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.